Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel gua. Kali ini kita akan bahas hasil dari tanah Italia, khususnya Inter Milan yang baru aja memastikan gelar Coppa Italia ke-8 mereka setelah mengalahkan Juventus di partai puncak melalui perpanjangan waktu ya. Sempat unggul 1-0 melalui Barella, tembakan dari jarak dari luar kotak penalti, kemudian sempat dibalas dua kali tentunya oleh Vlahovic dan satu lagi dari Alexandro ya. Namun di perpanjangan waktu disinilah perbedaan bisa terlihat ya, perbedaan kedalaman skuad antara kedua tim ini yang akhirnya mengantarkan Juventus Inter Milan juara Coppa Italia ke 9 kalinya ke 8 kalinya sepanjang sejarah ya. Jadi kalau kita total Inter Milan ini 8 kali juara Coppa. Yang paling banyak tetap Juventus 14 kali. Ini adalah raja Coppa Italia. Dan juga ada di peringkat kedua itu Roma 9 kali. Jadi 14 Juve, Roma 9, Inter Milan 8. Nah, kita akan bahas apa saja aspek-aspek yang menarik dari final atau dari berhasilnya atau keluarnya Inter Milan sebagai juara Coppa Italia musim ini. Nah, yang pertama adalah ini dua gelar dari tiga yang mungkin mereka peroleh, dari empat sebenarnya mungkin mereka peroleh tahun ini, karena Champions League mereka sudah gugur tentunya sudah lama banget. Super Coppa mereka menang, kemudian kemarin Coppa Italia, dan satu lagi head to head ya, sama kejar-kejaran sama Milan. Jadi apapun yang terjadi, semua trofi musim ini domestik akan jatuh ke tangan kota Milan, karena dua sudah jelas milik Inter, dan satu lagi Serie A tinggal menunggu antara Milan dan juga Inter Milan. Final kemarin kebetulan gue yang bawain di TVRI, dan kita bedah sejak awal. Gue mengatakan bahwa ini adalah final yang sangat ideal, mempertemukan dua tim yang punya status juara bertahan Coppa, Juventus, dan juara bertahan Serie A Inter Milan. Kemudian ini juga dua tim yang kita tahu merajai Serie A dan ya, Liga Italia lah dalam satu dekade terakhir ya. Kemudian juga dua tim yang paling banyak, ya bukan paling banyak tapi cukup banyak menyumbangkan pemainnya ke tim nasional Italia, dan tentunya dua pelatih yang cukup hebat. Nah, ini menariknya adalah tahun pertama Inzaghi bersama Inter Milan ya. Kemudian dia langsung berhasil persembahkan dua trofi, dan satu lagi masih kejar-kejaran sama Milan. Jadi menurut gua tahun ini benar-benar menunjukkan panggung atau kelas bagi seorang Simone Inzaghi yang gue sempat ngobrol juga sama temen gua. Ya, kita akhirnya sepakat bahwa Simone Inzaghi ini matang di Lazio. Memang kita bisa memperdebatkan apakah dia terlalu lama di Lazio atau enggak, tapi yang jelas keputusan dia pindah ke Inter Milan ini menurut gue sangat sukses ya. Bukan terlepas dari dua trofi yang mereka peroleh, tapi juga kita lihat bagaimana skuad Inter semakin kompak, semakin compact. Semakin kompak apa? Ya kita lihat bagaimana mereka dalam bermain benar-benar sangat cair, sangat disiplin. Satu momen gue masih ingat kemarin ada shoot kalau nggak salah dari Dybala ya, agak lumayan keras. Kemudian ada Dzeko yang saat itu juga ikut turun membantu memblok, dan akhirnya Handanovic berhasil dari kebobolan ya. Ada momen lah seperti itu. Kemudian juga di bursa transfer ya, kita tahu ini bukanlah situasi yang mudah. Turbulensi finansial melanda Inter Milan ya, karena kabarnya si Steven Zhang ini ada masalah di bisnisnya sehingga agak kesulitan untuk menyuntik dana bagi Inter Milan. Ya kita tahu mereka akhirnya menjual Lukaku, tapi mereka datangkan Dzeko dengan gratis, dan kita lihat Dzeko penampilannya sejauh ini menurut gue sih sangat baik, dengan catatan. Nah, ini dia, kita mesti mengukur secara linier bahwa ini didatangkan tanpa mendatangkan satu sen pun ya, kalau gue nggak salah ya. Dan saat ini dia ada 13 gol ya, 13 gol. Menurut gue sih sangat luar biasa. Sementara keuangan sedikit, mereka dapat 100 juta dari penjualan Lukaku, dan lihatlah Lukaku di mana sekarang dan apa pencapaiannya. Nah, banyak juga
dari kita bisa ulas dari sisi kepelatihan, kalau Simone Inzaghi tadi sangat sukses, mereka dia seperti naik pangkat lah kalau boleh dibilang. Jadi kalau ibaratnya ini tentara, dia dari bintang 1 tadinya mungkin jadi bintang 2 karena berhasil di medan peperangan yang barunya ya. Dan itu tadi dia banyak dia membuat Inter yang kemarin sudah juara Serie A sekarang menurut gue lebih bagus lagi, lebih solid ya, walaupun Serie A-nya belum tentu mereka dapat. Mungkin satu catatan gue adalah soal penjaga gawang. Handanovic ini keren banget. Kemarin ada satu shoot dari Vlahovic yang dia one hand save dengan tangan kiri sampai tangannya itu bergetar saking kencengnya ya. Tapi ya itu dia berhasil menghalau walaupun akhirnya kebobolan 2 kali. Cuman kalau Handanovic sih masih oke lah ya. Walaupun usianya udah tua, cuman dia perlu pelapis ya. Masih ingat di pertandingan lawan apa tuh yang Inter nggak Simone Inzaghi ya cadangin si Handanovic. Nah ini lawan bolongnya ya, dia tampilin si Radu. Nah ini jauh banget gapnya ya. Ini yang gue pikir satu catatan yang dia harus mulai mencari kiper cadangan yang levelnya nggak terlalu jauh gapnya. Dan dalam beberapa kesempatan gue udah bilang era dekade sekarang berbeda dengan let's say tahun 90-an sampai 2000-an awal, dimana dulu itu biasanya punya satu kiper bagus, kemudian kiper cadangan itu jomplangnya jauh banget. Ya kalau lu inget dulu di Juventus tuh mereka hanya mengandalkan Peruzzi, penjaga gawang keduanya gue lupa siapa tuh, jauh banget levelnya. Demikian juga kalau kita ke Inggris, si Michael dulu bagus banget, cadangannya Raymond van der Goe ini juga sama, jauh banget ininya kemampuannya. Dan banyak contoh-contoh lain yang kemampuan kiper utama dan kiper keduanya itu jomplang dulu. Sekarang nggak bisa begitu. Lihat Chelsea tuh punya Kepa sama Mendy, di Liverpool ada mungkin 3 bahkan ya, ada Alisson Becker, ada Kelleher sama Adrian kalau nggak salah ya. Jadi rata-rata ya Arsenal punya Bernd Leno sama punya Ramsdale. Nah jadi ini satu catatan, mungkin penjaga gawang muda yang bagus, yang intinya jangan terlalu beda jauh lah gapnya sama si Handanovic. Nah kalau di Inter Inzaghi cukup sukses, tapi tidak demikian dengan Juventus ya. Comeback Allegri ya, ini yang dalam beberapa kesempatan gue mengatakan pelatih comeback itu banyak yang tidak sukses, ada yang sukses ya, tapi banyak kan yang setahu gue nggak sukses atau tidak sesuai dengan harapan ya. Ini yang akhirnya menjadi sorotan. Allegri comeback walaupun memang nggak banyak pilihan mungkin, dan justru di saat dia comeback memang Juventus sedang menurun ya, tapi tahun lalu walaupun Juventus menurun mereka masih berhasil merengkuh Coppa Italia, dan tahun ini mereka gagal sama sekali, finish di peringkat 4, sudah sejak awal gagal juga di Liga Champions, apalagi Coppa Italia ya mereka gagal, jadi nirgelar. Dan ini pertama kali mereka nirgelar setelah sejak terakhir kali mereka 2012 ya. Jadi 2012 mereka mendapatkan gelar pertama tuh waktu itu Serie A. Kalau nggak salah tuh Coppa juga ya, kalau nggak salah ya. Jadi intinya dari 2012 mereka itu selalu mendapatkan trofi 2012, 13 sampai tahun lalu Coppa kan. Nah tahun ini akhirnya terputus rekor tersebut. Ya kita nggak tahu ya, mesti menunggu lagi. Belum lagi ada isu-isu soal Dybala yang katanya bakal ke Inter, kita juga nggak tahu. Zaniolo juga katanya mau dibeli, macam-macam. Pogba juga mau coba dibeli. Intinya adalah Juventus ada dalam masa transisi. Chiellini juga. Nah ini dia. Ternyata kemarin setelah pertandingan pas diwawancara dia mengatakan intinya dia sudah selesai lah 17 tahun bersama Juventus. 17 tahun ya kalau nggak salah ya, bersama Juventus, dan dia akan pensiun ya. Jadi ya kita lihat aja bagaimana pengganti dari Chiellini ini ya, akankah ada yang sepadan atau tidak. Tapi yang jelas memang sangat banyak perubahan yang harus dilakukan Juventus kalau mereka tidak mau karam ya, seperti Manchester United kita lihat berkuasa sejak tahun 90, 2000, 2010-an, tapi kemudian karena terlambat melakukan transisi akhirnya ya porak-poranda ya. Artinya sebelum sampai nyungsep ya ini harus ada pembenahan yang sangat serius ya. Jadi penjaga gawang mungkin oke, tapi back mereka tua-tua ya. Chiellini berapa umur? 34 ya kalau nggak salah. Oh 37 malah, 37. Bonucci itu kalau nggak salah sekitar 30-an, 35 juga ya kalau nggak salah ya, udah tua juga lah pokoknya. 35.
Ya bayangin duet. Ini kalau digabungin duetnya jadi umurnya berapa? 72 tahun ya kalau digabungin. Jadi udah tua banget. Kalau dirata-ratain berarti 36. Ya satu itu, kemudian gelandang nih juga jadi masalah. Banyak sih hampir tiap lini sebenarnya. Jadi gua rasa musim panas nanti Juventus harus beli minimal 3 sampai 4 minimal. Ya kalau bisa mungkin 5 ya. Nah, sedikit gue bahas terkait dengan keberhasilan Inter Milan. Yaitu tadi, ini memang tim yang harus diakui sangat solid dan mereka harus menerjang ombak turbulensi finansial dengan baik sejauh ini. Dan ya balik lagi itu, mereka menurut gua di saat ada badai mereka memilih nakoda yang tepat, karena memang Simone Inzaghi sangat berpengalaman baik sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Ya sebagai pemain juga kita tahu dia juara 3 kali ya Coppa Italia tahun 90-an akhir dan 2000-an awal. Dan bersama Lazio juga dia berhasil sebagai pelatih ya, membawa Lazio juara Coppa Italia 2018-2019. Jadi ya kita kalau gue bilang mungkin kita akan melihat sosok calon pengganti Mancini di masa yang akan datang ya kalau menurut gue. Artinya dia punya kemampuan manajerial yang baik, taktik yang oke. Ya misalnya kemarin kalau lu lihat bagaimana dia sejak awal menaruh tim terbaik sehingga bisa unggul lebih dulu, walaupun memang ada hilang konsentrasi, tapi mereka bisa membalikan keadaan ya 2-2. Walaupun gua ada catatan nih, satu gol penalti yang gara-gara dijatuhin Lautaro Martinez, menurut gue itu harusnya nggak penalti ya. Ini biasanya yang kontroversi gini netizen senang, tapi gue mengambil sikap memang itu tidak penalti karena dia mengaitkan kakinya ke belakang. Kedua, kalau penalti yang kedua memang ada body charge, itu memang clear penalti. Dan yang menarik sih di luar itu ya, penaltinya dua-duanya bagus ya. Kalau nggak salah tuh yang pertama siapa ya, gue lupa, padahal gue yang bawain. Calhanoglu ke kanan atas. Jadi kalau kita ya kanan atas, pojok atas itu mustahil ditepis ya sama Mattia Perin ya, kiper Juventus kemarin Mattia Perin line up-nya. Kemudian yang satu lagi si Perisic ya, eksekusinya ke kiri atas gitu. Dan golnya Perisic juga keren ya, gol kalau nggak salah gol ketiga Inter itu pakai kaki kiri, itu keren banget. Itu bukan kaki terkuat dia, cuman akurat dan juga kenceng ya. Ya selamat buat Inter Milan yang sudah memperoleh 2 gelar musim ini. Dan ya mereka sedang bermimpi untuk mengawinkan gelar Coppa dengan Milan. Nih kita lihat jadwal berikutnya. Inter Milan akan menghadapi Cagliari kalau nggak salah ya. Cagliari sama Sampdoria ya. Kita akan tunggu mampukah mereka. Ada 2 syaratnya, menyapu bersih 2 partai tersebut, dan berharap Milan kepleset melawan Atalanta dan juga melawan Sassuolo. Yang jelas pemenangnya akan tetap dari kota Milan, either itu AC Milan atau Inter Milan. Jadi Serie A semakin seru. Kalau lu tanya gua milih mana yang menang, gua jujur ingin mengatakan gua berharap Milan yang menang, AC Milan. Bukan apa-apa, karena berbagi itu indah. Karena Inter udah dapat Coppa sama Super Coppa, ya kasihlah Serie A buat Milan. Dan juga supaya pendukung Milan yang udah lama nunggu, kalau nggak salah dari 2011 ya terakhir mereka juara, jadi udah berapa tuh, 11 tahun ya, udah kasihlah, kasihan ya. Jadi supaya bukan kasihan tapi ya biar seru lah gitu. Tapi ya may the best win lah, kita lihat nanti ya. Toh juga mereka unggul 2 poin, jadi kalau mereka menang lawan Atalanta dan Sassuolo mereka akan juara. Kalau mereka kepleset dan Inter bisa memanfaatkan ya ke Inter Milan. Oke, terima kasih, salam sehat, ciao.